Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran matematika wajib kita. Dan pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan mengenai jarak dua garis, baik garis yang sejajar maupun bersilangan, dan juga jarak garis dan bidang, ya. Jadi seperti biasa Pak Guru buat pembelajaran ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan kalaupun nanti ada yang belum paham, belum jelas, bisa ditanyakan langsung ke Pak Guru, baik melalui WA, telepon atau SMS, ya. Atau nanti pas kalau kita bertemu. Baik, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, mengenai jarak antara dua garis yang sejajar. Ya, perhatikan gambar berikut. Jadi ada garis G yang berwarna hijau dan garis H yang berwarna merah. Jadi dua garis ini sejajar, tidak pernah potongan dan juga tidak bersilangan, ya. Nah, jarak antara garis G dan garis H yaitu panjang ruas garis AB. Nah, itu kan. Nah, sedemikian rupa sehingga AB ini tegak lurus dengan G, dan tegak lurus dengan H. Jadi itu jaraknya, dari ruas garis AB. Nah, cara menentukannya adalah kita tentukan titik sembarang, ya. Titik A itu bebas di ini mana-mana, bisa di ujung, bisa di tengah, bisa di pinggir, dan kita ukur jaraknya, ya. Kita buat garis yang tegak lurus dan insya Allah dia mesti akan tegak lurus juga dengan garis yang satunya. Nah, itu, ya. Ini cara mengukurnya. Jadi dari garis G kita tentukan salah satu titik, bisa di mana-mana, kemudian kita tarik garis tegak lurus dan ruas garis yang menghubungkan itulah jaraknya. Baik, sekarang kita lihat contoh untuk menentukan jarak ini pada sebuah kubus, ya. Kita lihat, kita buat contoh. Misal kita akan buat atau kita akan tentukan jarak garis AB, ya, dengan garis EF. Ya, ini sejajar nih ya, atas bawah. Nah, maka kita pilih salah satu titik, ya, dari garis AB. Misalkan titik A, kita buat garis tegak lurus ke EF, jadi menjadi titik E ternyata, ya. Sehingga jaraknya adalah AE. Atau boleh juga dari titik B. Nah, kita tarik garis dan dia tegak lurus, maka dia akan jadi titik F, maka jaraknya adalah BF. Atau juga boleh di tengah-tengah di antaranya. Nah, kita tarik garis yang tegak lurus sehingga memotong di garis EF. Kita beri nama titik itu, misalkan namanya adalah I. Sedangkan titik potong di atas itu misalkan namanya adalah L. Maka jarak AB ke EF adalah IL, itu panjangnya, itu adalah jaraknya. Nah, contoh yang lain, misalkan, ya, kita akan buat atau kita akan tentukan jarak antara ruas garis EH dengan ruas garis BC. Ya. Nah, kita pilih salah satu titik, ya, misalkan EH, yang di EH itu di titik E misalkan, ya. Maka kita tarik tegak lurus ke BC dan dia berada di B, karena ini kan memang terletak satu bidang. Nah, ini jaraknya adalah EB. Boleh juga dari H ke C. Nah, sehingga jaraknya adalah HC, itu jaraknya. Tinggal bisa kita hitung nanti, ya. Atau boleh kita ambil di antaranya, ya. Nah, nih. Nah, bisa juga di situ. Dan ruas garis yang kita temukan itulah jaraknya. Jadi bebas, ya, bisa di tengah, bisa di pinggir, atau di ujung-ujungnya. Ya. Satu lagi, ya, kita contohkan satu lagi.
kita ambil titik yang lain, misalkan antara AE di tengah-tengahnya, ya, kita buat, bentar ya, nah kita buat titik antara di ruas garis A ini, kemudian juga di ruas garis DH, di tengah-tengah DH, ya, kita beri nama titiknya ini misalkan I. Kemudian yang di DH namanya L. Nah, sekarang kita akan tentukan jarak garis IL, ya, terhadap garis FG. Ya. Oh bukan, maaf salah. Kita buat aja yang di sini tengah ini ya. 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 Di tengah-tengah EF itu kita buat titik M, kemudian tengah-tengah HG kita buat titik N ya. Nah, sekarang kita akan tentukan jarak ruas garis IL ya, terhadap garis MN. Ya, jadi ini juga sejajar ya. Nah, maka jaraknya ya kita tinggal ukur salah satu titik kita cari, misalnya titik I, maka dia kita tarik ya lurus dan kalau ke M. Nah, ini jaraknya ya. Tapi lah, tidak bisa kelihatan, kita putar dulu sedikit. Ya, nah kelihatan ya. Atau boleh juga dari L. Nah, jadi IN itu jaraknya boleh juga dari L ya. L kita tarik ke N. Ya, nah sehingga jaraknya boleh juga LN sama sehingga ya. IM atau LN. Boleh juga diambil di tengah. Nah, seperti tadi ya. Silakan. Tinggal kalian nanti ukur dengan menggunakan segitiga. Baiklah, kita lanjut sekarang penjelasan yang kedua, yaitu jarak antara garis yang bersilangan. Kalian masih ingat ya? Garis bersilangan ya pada gambar berikut. Jadi bersilangan itu adalah garis yang tidak sejajar tapi juga tidak berpotongan. Nah, jadi misalkan ini ada garis Q yang warna hijau, ya. Nah, ini terletak pada sebuah bidang ya. Kemudian ada lagi garis yang merah, garis H, yang menembus bidang, maka ini bersilangan ya. Dia tidak berpotongan dan juga tidak sejajar. Nah, maka jarak garis G dan garis A yang bersilangan yaitu panjang ruas garis AB ini. Nah, ya. Sedemikian rupa sehingga AB tegak lurus juga dengan garis G dan garis H. Ya. Nah, cara menentukannya kita ambil jarak terdekat, ya. Titik-titik jarak terdekat antara garis G dan H. Gitu ya. Dari jarak antara G dan H yang terdekat titiknya kan banyak, tapi yang terdekat yang kita cari. Gitu ya. Nah, cara menentukannya. Sekarang coba kita lihat contohnya pada sebuah kubus ya. Kita lihat ini sekarang sama-sama kita tentukan. Baik. Yang pertama, contoh pertama, misalkan jarak antara garis A, B dengan garis C, G. Nah, ini persilangan ya, karena yang AB itu mendatar, CG itu vertikal ke atas. Nah, titik yang terdekat di antara dua garis itu adalah ternyata adalah garis titik B dan titik C. Nah, sehingga jaraknya adalah ruas garis BC. Nah, jarak AB ke CG adalah BC. Nah, itu ya. Contoh yang kedua, kita cari dulu yang persilangan ya. Sekarang misalkan kita akan cari jarak ruas garis maaf ya, ruas garis apa ya,
AE ya terhadap FG. Nah, ini ya, ini juga persilangan. Yang AE adalah vertikal, FG mendatar. Nah, jaraknya adalah titik yang dekat yaitu EF. Nah, ini ya. Jadi EF itulah merupakan jarak garis AE dan FG. Ya. Kalau kita cari titik-titik yang lain agak jauh dia malahan, gitu ya, tidak dekat dia. Baik, satu lagi ya. Kita akan coba yang mana ini? Nah, ini AH ya dengan CF. Nah, ini persilangan ini tidak. Ya, dia ada sisi yang satunya lagi, dia di sebelah sini, kanan sisi kiri. Nah, kalau seperti ini berarti dia tidak mungkin yang di ujung-ujung. Di ujung-ujung malah jauh dia. Nah, yang dekat adalah yang tengah. Nah, yang tengah-tengah ini dekat titik yang tengah. Sehingga kita buat dulu titik di tengahnya untuk memudahkan kita buat perpotongan diagonalnya saja. Nah, ya. Begitu. Nah, sehingga nanti ketemulah dia di titik-titiknya ini kita hubungkan. Ya, nah itu ya. Jadi kita beri nama, misalkan titiknya adalah I, yang satunya ini adalah L, yang di bidang BCGF ini, maka jarak antara AH dengan CF adalah ruas garis IL. Nah, begitu ya. Baik. Setelah jarak dua garis sejajar sudah, persilangan sudah, yang persilangan sudah ya, maka yang ketiga adalah kita akan tentukan bagaimana jarak antara garis dan bidang. Ya, perhatikan gambar berikut ya. Seperti tadi, ini ada garis merah, ini garis G, dan ada bidang alfa. Nah, ya diingat ya, jangan ada jaraknya yang sejajar. Kalau yang memotong tidak akan jaraknya. Nah, maka jarak antara garis G dan bidang alfa yaitu ruas garis AB. Nah, sedemikian rupa sehingga ruas garis AB ini ya dia tegak lurus dengan bidang alfa. Masih ingat? Jadi garis AB ini tegak lurus apabila dia tegak lurus dengan ya dua di antara garis yang terletak pada bidang alfa. Ya. Jadi cara menentukannya adalah kita mencari titik di garis G itu sembarang. Ya, bisa di tengah, bisa di ujung gitu ya. Kemudian kita tarik garis yang tegak lurus ke bidang yang tegak lurus ya. Kemudian tinggal kita tentukan jaraknya, kita ukur ya. Jadi garis AB itulah jaraknya. Sekarang kita lihat contoh yang dikubus cara menentukannya ya, kita lihat ya. Sama-sama. Nah, kita akan tentukan sekarang yang pertama yang mudah dulu yang kita lihat ya. Jadi jarak ruas garis AC ya, diagonal AC dengan bidang yang di atas yaitu bidang EFGH. Nah, jadi dengan bidang atasnya ya. Sehingga tinggal kita salah satu titik yang nanti kita tarik yang sini sudah ada. Misalkan titik A. Nah, tinggal kita tarik garis ke atas tegak lurus ke bidang itu. Nah, ini ternyata menjadi E gitu, sehingga garis A itulah. Atau juga CG. Nah, itu adalah jaraknya. Sehingga kalau sudah diketahui rusuknya tinggal kita ketahui berarti berapa panjang jaraknya itu ya. Jadi AG, AE atau CG. Nah, kan sudah ada. Ya, boleh juga sebenarnya kita pilih antara AC itu titiknya kita tarik ke atas juga bisa. Ya. Baik. Contoh yang kedua, ya. Sekarang yang kedua kita pilih garis apa nih? FG, ya, garis FG. Ya, kita beri warna dulu biar kelihatan.
Ya, kita tentukan jaraknya terhadap bidang BCHE. Ya, BCHE ya, dan miring kan, dan itu sejajar. Nah, maka kita pilih titik di FG. Ya, misalkan bisa titik F ke titik tengah-tengah antara EB. Ya, yang penting tegak lurus. Oke, dari titik F kita tarik yang tegak lurus dengan bidang BCHE dan memotong EB di tengah ini karena kan kebetulan dia diagonal kan. Nah sehingga itulah titik potongnya itu hingga ruas garis sampai itulah yang merupakan jaraknya. Atau boleh juga kita ambil yang dari G, ya, yang dari G ya, kita tarik garis sehingga tegak lurus dengan CH berarti kalau yang ini ya, karena ini mewakili. Nah, kita tarik aja sampai ini untuk menentukan titik potongnya, ya, lebih mudah. Nah, jadi titik potongnya di situ, ya, sehingga nah, kita putar dulu biar kelihatan karena itu garis FG-nya lurus dia dengan apa? Berimpit dengan garis DG padahal enggak. Nah, kelihatan kan? Nah, itu ya. Atau yang tadi, yang FA tadi ya, juga bisa yang tadi. Nah, ini. Nah, jadi titik potongnya kita buat sehingga nanti biar mudah kita untuk menghitungnya. Jadi kita menghitungnya menggunakan segitiga nanti atau boleh separuh atau setengah dari FE ya. FA maaf. Jadi misalkan namanya ini adalah L gitu ya. Maka FL itulah jaraknya bisa menggunakan segitiga L atau juga setengah dari FA. Itulah panjangnya ya. Satu lagi boleh satu lagi misalkan sekarang yang mana kita cari ini titik tengah F ya, misalkan kita beri nama I dan titik tengah EH ya, ya. Kita beri nama ini misalkan L sehingga kita akan mencari jarak garis IL ya, ruas garis IL dengan BDG ya, jadi ruas garis IL dengan BDG ya. Maaf salah nih warnanya, garis salah. Jadi IL ya, dengan bidang BDG. Coba dulu. Iya. Nah, kalau kasus seperti ini atau soal seperti ini, maka tidak bisa kita memilih di ujung garis I ataupun di L, tidak bisa karena dia nanti tidak tegak lurus dengan bidang. Ya. Dengan garis BG tegak lurus, tapi dengan bidang tidak lurus, dia miring dia. L juga begitu, dia akan miring ke sana. Ya, ini miring sehingga tidak tegak lurus, tidak 90 derajat. Maka akan lebih mudah kita buat nanti adalah tengah-tengah IL, kita pilih tengah-tengah IL. Ya. Dan untuk memudahkannya nanti yang di bidang BDG juga begitu, kita pilih tengah-tengah, artinya titik tembus tengahnya kan di tengah. Nah, sehingga untuk memudahkan kita buat garis bantunya dulu mencari titik tengah antara BD ya, dengan kita buat perpotong diagonalnya dan dari titik yang ketemu itu kita tarik ke G. Nah, ya. Demikian juga untuk menentukan titik tengahnya yang IL ya, itu kita buat
perpotongannya dengan cara diagonal, karena kan ini kebetulan I dan L ke tengah-tengah, tinggal ketemu titiknya ini. Nah, titik tengahnya itu tinggal kita tarik garis tegak lurus ke garis yang kita temukan tadi. Nah, ya tegak lurus, sehingga inilah jaraknya, jarak antara garis IL dengan bidang BDG. Nanti kita beri nama titik-titiknya itu agar untuk memudahkan pas kita perhitungannya, dan kita gunakan bantuan segitiga nanti ya, dan luasnya biasanya kita harus seperti ini. Baik ya, demikian penjelasan Pak Guru tentang jarak garis baik sejajar, persilangan maupun garis dengan bidang. Berikutnya ini ada beberapa contoh soal, ya ada 4, silakan kalian bisa baca. Dan kalaupun belum jelas penjelasan Pak Guru tadi yang di atas, tidak perlu risau, kalian bisa putar ulang. Yang penting jangan di-download agar tidak banyak makan kuota. Kalau nanti dilihat-lihat saja tidak akan banyak makan kuota. Dan ini ada contoh baik untuk garis yang sejajar, nomor 1 itu garis sejajar ya. Kemudian yang nomor 2 itu yang persilangan. Nah, silakan dicoba ya, dilihat ini. Masih ingat caranya ya, digambar dulu, kemudian tentukan titik-titiknya, garisnya baru kelihatan nanti. Nah, dicoba-coba mirip-mirip dengan yang kemarin ya. Kalau sudah tahu sebagai dasarnya kan jarak titik itu. Nah, kemudian ada ini yang nomor 4 itu jarak antara garis dengan bidang. Silakan kalian boleh coba-coba dulu ya di rumah. Kalaupun nanti belum bisa, maka insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi kita tidak bahas di sini ya. Dan kita cocokkan ya, tidak apa-apa, silakan. Demikian anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.